Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Aurelia Azarin dari kelas 12 IPA 1. Pada pembelajaran fisika kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai praktikum percobaan Oersted atau medan magnet. Apa sih tujuan dari percobaan Oersted ini? 1. Untuk menyelidiki medan magnetik di sekitar kawat berarus. 2. Menyelidiki area medan magnetik di sekitar kawat lurus berarus. 3. Menemukan hubungan jarak dengan besar induksi magnetik. 4. Menemukan hubungan kuat arus dengan besar induksi magnetik pada kawat berarus listrik. Landasan teori. Dalam bidang kelistrikan, kita mengenal adanya muatan positif dan muatan negatif. Sedangkan dalam bidang kemagnetan, kita mengenal adanya kutub utara dan kutub selatan. Bidang kelistrikan dan bidang kemagnetan memiliki hubungan yang erat dalam bidang kelistrikan. Muatan positif akan saling tolak-menolak dengan muatan yang sama jenis, namun akan saling tarik-menarik dengan muatan yang berbeda jenis. Dalam kemagnetan, kutub sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub yang tak sejenis akan saling tarik-menarik. Lanjut, alat dan bahan yang akan kami gunakan. Yang pertama, alat. 1. Kompas. Kami menggunakan kompas yang ada di HP. 2. Amperemeter. 3. Penggaris. 4. Aplikasi Gauss meter. Dan bahan yang kami gunakan: 1. Kawat sepanjang 25 cm. 2. Baterai yang besar 3 buah. 3. Kabel merah hitam 1 meter. 4. Styrofoam. Dan 5. Paku. Langkah kerja pertama untuk menyelidiki besar dan arah medan magnet pada kawat berarus lurus, arus, dan jarak tetap. 1. Merangkai alat dan bahan seperti skema di LKPD. 2. Meletakkan kompas dan Gauss meter pada bagian bawah dengan posisi jarum kompas sejajar dengan kawat. 3. Menghubungkan kedua ujung kawat dengan satu baterai. 4. Mencatat dan mengamati simpangan yang terjadi pada jarum. 5. Mengubah arah arus dengan menukar kedua ujung kutub baterai. 6. Mencatat dan menggambar arah simpangan jarum kompas. Dapat kita lihat bahwasannya pada tabel 1 untuk menyelidiki besar dan arah medan magnet pada kawat berarus lurus. Yang pertama, letak jarum bawah arah arus A ke B, arus listrik yang didapatkan 0,80 ampere, arah penyimpangannya ke kanan, besar simpangannya 21 derajat, dan besar medan magnet yang didapatkan 8,28. Arah arus B ke A, arus listrik yang didapatkan 0,81 ampere, arah penyimpangannya ke kiri, besar simpangannya 16 derajat, besar medan magnetnya adalah 8,40. Kesimpulan yang saya dapatkan pada percobaan yang pertama ini, arah induksi magnet tergantung pada arah arus listrik. Penentuan arah medan magnet dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Lanjut langkah kerja yang kedua, untuk menyelidiki hubungan jarak dengan besar induksi magnetik. 1. Mengulangi langkah percobaan 1 pada poin 1 sampai dengan poin 5 dengan mengubah jarak kawat dan kompas atau Gauss meter sebanyak 3 kali pengulangan. 2. Mencatat, mengamati, dan menggambarkan arah simpangan yang terjadi pada jarum kompas. Yang saya dapatkan dari percobaan kedua ini, jarak 1 cm sampai 3 cm arus listriknya sama, yaitu 0,8 ampere. Pada jarak 1 cm, besar simpangan yang didapatkan 23 derajat, besar medan magnetnya 8,47. Pada jarak yang kedua, besar simpangannya 22 derajat, besar medan magnetnya 7,45. Pada jarak 3 cm, besar simpangannya 18 derajat, besar medan magnetnya 7,32. Pada tabel kedua tersebut, dapat disimpulkan besar medan magnet dipengaruhi oleh jarak terhadap titik acuan. Semakin besar atau semakin jauh jarak titik acuannya, semakin kecil atau lemah medan magnetnya. Begitupun sebaliknya, semakin kecil atau dekat jarak titik acuannya, maka semakin besar pula medan magnetnya. Langkah kerja yang ketiga, 1. Mengulangi langkah percobaan 1 pada poin 1 sampai dengan 5 dengan mengubah arus dengan cara menambahkan baterai sebanyak 3 kali pengulangan. 2. Mengamati, mencatat, dan menggambarkan arah simpangan jarum kompas, angka yang ditunjukkan Gauss meter dan amperemeter pada tabel 3. Data yang kami peroleh dari percobaan ketiga ini adalah
Jumlah baterai 1, arus listrik yang didapatkan 1,5, besar simpangan 18, dan besar medan magnetnya 8,5. Sedangkan pada jumlah baterai yang kedua, arus listrik yang didapatkan 1,9 ampere, besar simpangan yang didapatkan 20 derajat, dan besar medan magnetnya 9,35. Sedangkan jumlah baterai yang ketiga, arus yang didapatkan 2,1 ampere, besar simpangannya 27 derajat, dan besar medan magnetnya 9,42. Kesimpulan yang saya dapatkan pada percobaan pada tabel 3 tersebut adalah medan magnet dengan kuat arus listrik, semakin kuat arus listriknya maka semakin besar atau kuat medan magnetnya. Begitupun sebaliknya, semakin lemah arus listriknya maka semakin kecil pula atau lemah medan magnetnya. Lanjut pada analisa data. Yang pertama, berdasarkan percobaan yang telah Anda lakukan, bagaimanakah skema arah induksi magnetik terhadap arah kuat arus listrik? Lukiskanlah. Jawabannya, penentuan arah induksi magnet dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Bisa kita lihat pada gambar ini. Pada arus A ke B menghasilkan arus listrik sebesar 0,8, besar simpangannya 21 derajat, dan besar medan magnetnya 8,28. Pada arus B ke A menghasilkan arus listrik sebesar 0,8 ampere, besar simpangannya 16 derajat, dan besar medan magnetnya 8,40. 2. Berdasarkan percobaan yang telah Anda lakukan, bagaimanakah model grafik hubungan antara jarak titik terhadap kawat dengan induksi medan magnet? Lukiskan. Jawabannya, semakin besar medan magnet yang didapatkan, semakin kecil jarak digunakan atau jarak titik berbanding terbalik dengan induksi medan magnet. Bisa kita lihat pada gambar ini. 3. Bagaimanakah model grafik antara kuat arus dengan induksi medan magnet? Lukiskan. Jawabannya yakni kuat arus listrik berbanding lurus dengan besar medan magnet dan jumlah baterai yang digunakan. Bisa kita lihat pada grafik yang ada di gambar. Sekian presentasi percobaan Oersted dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.